Oke, kembali lagi bersama saya Iko Mangabija Putra. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi routing statik. Nah, ya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang routing ya. Lebih tepatnya routing statik dan bagaimana cara penerapannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, dalam video ini saya tidak hanya menjelaskan konsep saja, tapi juga alur jaringan dan logika routingnya supaya bisa benar-benar dipahami. Walaupun sejujurnya saya juga nggak terlalu paham. Oke, penjelasan singkatnya itu routing adalah proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda subnet. Karena beda jaringan, maka dibutuhkan router seperti sebagai pengarah jalur data. Salah satu jenis routing adalah static routing. Nah, static routing itu berarti jalur pengiriman data ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Jadi router tidak belajar sendiri nih, tetapi kita memberitahu kemana paket harus dikirim. Routing ini jenisnya biasanya digunakan pada jaringan kecil atau untuk pembelajaran dasar routing seperti pada praktek kali ini. Nah, untuk itu kita langsung ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita sekarang sudah berada di tampilan gambar topologinya yang sudah saya buat berdasarkan video yang saya dapat dalam pembelajaran. Nah, untuk itu di sini saya menggunakan 4 router. Nah, jadi di sini kita melakukan yaitu routing statik. Nah, untuk itu kita nih masing-masing router ini memiliki jaringan LAN sendiri dengan subnet yang berbeda sehingga tidak langsung saling berkomunikasi tanpa routing. Nah, di sini saya menggunakan handphone untuk catatan karena saya beberapa lupa, jadi saya mencatatnya di handphone. Tuh, pembagian jaringan bagian jaringannya itu dari IP itu 192.168.1.0 sampai 24. LAN router 2 itu uh, 192.168.2.0. Nah, untuk router 3 192.168.3.0 dan router 4 192.168.4.0 seperti itu. Untuk menghubungkan antar routernya itu digunakan jaringan point to point. Nah, jaringan point to point itu kayak router 1 nih ke router 2. Nah, menggunakan 10.10.10.1 dengan 10.10.2. Jadi router 1 router 2 itu menggunakan 10.10.10 per 24 dan untuk router 2 ke router 3 itu menggunakan 10.20.20.0 per 24. Ini salah nih. Titik 0 per 24. Setelah itu untuk router router 3 ke 4 ini menggunakan 10.10.30.30.0 seharusnya per 34. Benar satu ya. Satu ini untuk ya routernya. Sorry. Sudahlah. Tes 30 titik.
Terus 10 sini 10 30 30 titik 1 untuk 1/24 untuk routernya seperti itu. Jadi di sini router duanya berfungsi sebagai router tengah yang menghubungkan antara 1 dan 3 tadinya karena sedang 3, tapi untuk ini 4 saya juga di sini menggunakan NM1FE-TX untuk tambahan karena apa? Jika dia ini hanya memiliki satu port, jadi ketika kita ingin menghubungkannya lagi, kita butuh yang namanya yang tadi yang saya perlihatkan seperti itu. Untuk konfigurasi router satu itu sendiri, sekarang kita masuk ke konfigurasinya dengan interface interface FA00 dengan IP dengan IP 192.168.1.1 untuk jaringan LAN-nya. Untuk FA01-nya dengan IP 10.10.10.1 itu. Ini dengan INT FA01-nya menggunakan IP address 10.10.1 dengan subtermak 255.255.0 seperti itu. Artinya ini semua tarif keluar dari router 1 dilewati ke router 2. Jadi tujuan ke jaringan 192 di sini mana? Ini tujuannya ke jaringan 1 tujuannya ke jaringan 192.168.2.0, paketnya dikirim ke 10.10.2 seperti itu. Jadi itu mengirim ke si router 2. Router 2 ini kan dia menggunakan dari mana? Dengan menggunakan IP address menggunakan tadi IP address bukan kurang lebih seperti itulah ya. Konfigurasi router 2 pun sama. Jadi itu pada intinya sini hal yang dilakukan hanya kita buka dari awal. Yang pertama dilakukan itu saya malah baca catatan saya malah bingung ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita masuk ke interface F0-nya nih. Ini untuk menghubungkan ke PC. Jadi kan jadi kita shutdown dulu biar dia hijau. Nah, jadi ini mana nih? Kecilin dong. Mau saya kecilin. Oke, shutdown biar dia hijau. Setelah itu kita masukin IP address-nya, IP routernya 19.168.1 dengan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Setelah itu kita masuk ke interface FA01-nya. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Ini salah nih. Kita masukkan IP address-nya FA01. Ini IP address FA01-nya di sini. Ini nih, yang sebelah sini kita masukin 10.10.10.1 dengan subjek max-nya 255 seperti tadi. Ini saya di sini do show. Nah, untuk IP route ini maksudnya untuk menyambungkan untuk memanggil IP tujuannya. Ini kan F101 tujuannya ke sorry
router satu tujuannya untuk mengirim pesan ke router 2. Jadi kita panggil si dari apa namanya IP router nih, IP router PC2. Jadi IP router kedua, router 2 kita panggil router 2 dengan jalan paketnya dengan 10.10.2. Mana 10.10.2 itu ini kita pasti lewat sini, jadi kita panggil yang ini seperti itu. Nah, setelah itu kita do IP brief, sini sudah kelihatan. Hmm. Setelah itu ini juga IP route untuk menghubungkan ke router 2 dengan ini router 3 nih. Router 2 ke router 3 nih. Lupa nih. Kalau 10.20.20 TN iya. Coba kita lihat. Hmm. Oh, ini untuk PC3. Ini untuk router 3. Kita hubungkan router 3 dengan ini melalui jalan ini. Melalui jalan ini. Kan dia lewatnya sini. Untuk menuju ke sini, jadi kita menggunakannya dia. Jadi nanti tuh bagian belakangnya tetap sini kita ngelewatin dia dulu, nanti belakangnya tetap kita ngelewati. Mau dia di sini PC-nya banyak puluh-puluhan, tetap dia hanya menggunakan yang ini. Sebut-sebut dua seperti itu. Oke. Nah, PC2 juga sama. Dari awal kita lihat nih dari Eva 01-nya kita bikin IP address-nya. Setelah itu kita kita sambungkan ke PC satu ini kayaknya ulang. Oke, ini apa ini address. Setelah itu kita dia PC router 2 ke router 3. Ini router 3 dengan alamat IP router 3. Ini subnet masknya. Ini jalan yang dilewatin. Nih, dia mau ke sini mesti lewat ini. Jadi harus pakai ini. Mau di sini banyak pun sudah saya bilang tadi, dia tetap akan menggunakan ini. Seperti itu. Itu seperti itu. Tadi tetap sama seperti ini kita masuk ke router 3 sama aja. Pasti ketika dia mau ke PC si PC si router 4 PC terus si router 4 dia pasti akan menggunakan 10.30.30.1 gitu. Kalau dia mau ke iya, kalau dia mau ke sini pasti pakai ini pasti gitu. Ini kita buktiin ya. Ini dari kom kita masukkan masuk masuk ke router ini. Coba dimatiin tadi ya. Kita pirut kita ke ini router 3 ke router ini ya ke IP address router 2. Ini kita langsung ke IP address router 4 aja deh. IP address ini IP address PC3 nya nih. Router 3 nya nih. Kita mau ke IP address router 4 dulu, nyambung ke router 4. Mana nih router 4? Oh, router 4 belum. Jadi kita nggak pakai router 4. Sama aja kalau menyambung router 4 ya kayak tadi. Cuman ini kita balik lagi ke router 2. Jadi kita alamatnya si alamat routernya, saya itu sampai ke masnya. Setelah itu kita lewatin jalannya nih. Jalannya LAN berapa nih? Kita gunakan LAN
FA01 dengan 10.20.20.1. Jadi ini bilangnya kita pakai karena ini 10.20.1 kita pakai jalan dia itu. Mau ini kan dia ini mau ke si router satu. Ini mau ke sini nih, mau ke sini tapi tetap dia pakai jalannya yang ini 10.20.1. Nih, 10.20.1 nih. Ini baru IP setelah jalannya baru ke IP si routernya. Setelah itu tetap jalannya lewat sini. Gitu. Itulah namanya routing. Seperti itu. Nah, ini satu ini. Pernah kurang lebih kayak gitu penjelasan dari saya. Saya juga masih meraba-raba di sini belum terlalu paham. Tapi saya mencoba untuk memahaminya. Saya paham dari maksudnya mungkin untuk pengucapan dan penjelasan dari saya itu sulit dipahami. Tapi ya bisa dilihat lah seperti itulah intinya. Kalau masih bingung bisa tanya GPT. Ya, seperti itu. Oke. Ya, sekian dari saya. Sekian terima kasih.